Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 1862150115. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Materi yang saya ambil kali ini yaitu mengenai negara Indonesia dan Pancasila. Yang pertama yaitu mengenai pengertian negara. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian mengenai negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Yang pada saat itu masih dipahami negara dalam satu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527 yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya Il Principe yang dahulu merupakan buku referensi pada raja, Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin negara atau raja. Selanjutnya yaitu mengenai konsep pengertian negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama itu Roger Hasseltau mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang Lauthori yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat, menurut Soltau pada tahun 1961. Harold Gillespie mengemukakan bahwa negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun kelompok-kelompok. Ditentukan suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat menurut Laski pada tahun 1947 pada halaman 8-9. Selanjutnya yaitu mengenai negara Indonesia. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam pembukuan Undang-Undang 1945. Alinea 1 menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang hak kodrat segala bangsa di dunia, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea kedua menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia. Indonesia sebagai bangsa yang religius yang kemudian pernyataan kemerdekaan. Adapun alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara, wilayah negara, serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila menurut Noto Nagoro pada tahun 1975. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian Pancasila sebagai sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila dan hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan
saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan mutu kesatuan, dan sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks menurut Soredan Poich pada tahun 1974, halaman 22. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem dalam pengertian bahwa sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan, sebagaimana sistem filsafat lainnya, antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, disusun Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan penghususan sila-sila yang dikemukakan. Jika urutan-urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Yang selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramidal. Tiap-tiap sila seperti telah disebutkan di atas mengandung 4 sila lainnya. Dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkis tersebut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya
Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menurut Noto Nagoro pada tahun 1975, halaman 43 sampai 44. Selanjutnya yaitu mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain paham filsafat di dunia. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani, eidos, yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata lain, idein, yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu, pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai negara Indonesia dan Pancasila. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam pemaparan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.